Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau kasih tutorial singkat bagaimana sih cara menggunakan Scopus Blueprint Mastery ini. Karena di sebelumnya beberapa teman-teman itu sempat menghubungi bagaimana sih cara menggunakan Scopus Blueprint Mastery ini gitu ya. Jadi di sini aku bakal langsung share screen aja gitu ya dan jelasin bagaimana sih cara penggunaan atau step by step simpelnya menggunakan Scopus Blueprint Mastery ini. Oke, cara yang paling mudah atau yang paling enak untuk dipahami dulu yaitu pahami struktur besarnya itu seperti apa di Scopus Blueprint Mastery ini. Karena di blueprint ini ada beberapa fase utama yang paling penting itu ada fase strategik, lalu breakout, dan juga publication. Gitu teman-teman. Oke, kita next ke bagian pertama, yaitu ada bagian strategis, yang dimana di bagian strategis ini nantinya akan fokusnya itu bukan langsung menulis jurnal, tapi menentukan kira-kira arahnya itu kemana sih arah penelitiannya gitu ya. Nah, banyak orang di sini itu seringkali melakukan kesalahan karena mereka tuh langsung menulis tanpa mengetik terlebih dahulu apakah topiknya itu cocok dengan jurnal yang dituju ataukah tidak gitu. Nah, setelah kita menentukan jurnal targetnya, kita melakukan beberapa tahapan di sini yang dimana tahapannya adalah kita harus menentukan dulu nih jurnal targetnya itu yang mana, yang seperti apa gitu. Nah, setelah itu kalau kita sudah menentukan target jurnalnya, kita baru melangkah ke bagian aim and scopes yang ada di sini, teman-teman. Nah, setelah kita menentukan aim and scope jurnalnya itu bagaimana, biasanya kita bisa lihat di jurnal-jurnal yang sudah kita tuju gitu ya. Kita baru menganalisis kira-kira artikel yang sudah terbit itu yang seperti apa modelnya gitu, cara penulisannya itu bagaimana gitu. Nah, setelah itu baru kita mencari pola penelitian yang sering diterima di jurnal tersebut atau di jurnal yang kita tuju. Biasanya kita bisa mengidentifikasinya dari kata kunci yang paling dominan atau menemukan fokus utama atau memahami fokus dari epistemik jurnalnya yang dimana bukan sekedar topik umum aja gitu. Nah, selain itu juga kita bisa membaca atau menghindari mismatch konseptual yang lainnya. Nah, setelah kita menentukan jurnal yang dituju, lalu menentukan aim and scope jurnalnya, menganalisis artikel-artikel yang sudah terbit sebelum-sebelumnya, dan juga mencari pola penelitian yang sudah diterima gitu ya, baru kita melangkah ke tahap selanjutnya. Jadi di blueprint ini sebenarnya membantu kita supaya kita tuh nggak asal yang submit aja, tapi kita benar-benar yang mengetahui step by step-nya itu bagaimana dari awal gitu. Nah, setelah kita selesai di stage awal, baru kita melangkah ke bagian yang kedua, yaitu research gap. Nah, di bagian menentukan research gap ini, atau di bagian kedua, teman-teman, nah, bentar. Oke, ini bagian kedua. Nah, di bagian kedua, di sini jangan cuma bilang bahwa belum ada penelitian di Indonesia. Karena apa? Karena itu belum dianggap yang namanya novelty, teman-teman. Jadi developer ini nanti teman-teman akan dijelaskan ada beberapa jenis yang namanya jenis-jenis gap penelitian, yaitu ada theoretical gap, ada methodological gap, lalu ada juga contextual gap, ada juga yang nama inconsistency gap. Jadi kita diajarin langsung nih bagaimana cara menentukan gap-gap yang ada di dalam penelitian gitu teman-teman. Nah, ini yang dimaksud tadi, yaitu ada theoretical contribution, methodological, and applied practical journal. Jadi ada beberapa research positioning map yang bisa teman-teman gunakan untuk menentukan gap risetnya gitu ya teman-teman. Oke, yang ketiga itu ada novelty and contribution. Nah, di bagian novelty and contribution ini teman-teman nantinya akan menentukan hal yang paling penting, yang di mana karena banyak paper ditolak bukan karena risetnya jelek gitu ya, tapi karena novelty-nya itu masih kurang kelihatan atau nggak kelihatan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa template contribution gitu ya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk
menentukan atau menulis dari jurnal teman-teman gitu. Nah, di mana di sini nanti template contribution statement-nya itu sudah disediakan oleh kami sebagai pengemban gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan, bisa menentukan gitu ya. Jadi formatnya nanti bisa disesuaikan dengan penelitian teman-teman gitu. Nah, kalau dari saran aku jangan dibaca kayak buku biasa gitu, tapi benar-benar langsung dipraktikkan sambil menyusun gitu ya, menyusun penelitian teman-teman. Misalnya nih sambil cari jurnal targetnya, lalu sambil mapping literaturnya, dan juga bisa sambil menentukan novelty penelitiannya. Jadi di blueprint ini tuh lebih cocoknya gak hanya dibaca aja tapi langsung action atau langsung melakukan prakteknya karena memang blueprint ini adalah workbook atau panduan kerja bagaimana cara menulis aplikasi di Scopus gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat yang bisa aku sampaikan. Jadi teman-teman, poin pentingnya di sini adalah jangan fokus kepada semua halaman. Kalau kita fokus ke semua halaman, iya memang banyak banget ya teman-teman. Tapi kita fokusnya adalah dengan memahami alurnya itu seperti apa, langsung dipraktekkan step by step-nya. Kalau misalnya kita yang pertama adalah menentukan jurnalnya gitu ya, maksud submit di jurnal mana, ya udah kita fokus untuk menentukan submit jurnalnya dengan membaca eh, di Scopus Blueprint ini, bagaimana cara menentukan jurnal yang kita tuju gitu, teman-teman. Oke, semoga bisa membantu teman-teman dalam menyusun publikasi di Scopus. Semoga proses publikasinya bisa berjalan lancar dan juga terarah, dan tentunya semoga bisa cepat accepted dan juga publish di Scopus. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. See you next time.